Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam meyakini bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Malam ganjil yang diyakini akan datangnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini merupakan waktu yang diharapkan oleh seluruh umat Islam sedunia. Seolah-olah kita telah melakukan ibadah yang nilainya setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Keinginan untuk mendapatkan hikmah dan berkah Lailatul Qadar bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Rasulullah SAW sendiri menyeru kepada umatnya untuk menyongsong malam 1000 bulan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya." Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 221 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1165. Malam yang istimewa ini masih merupakan tanda tanya dan tidak diketahui secara pasti kapan datangnya malam tersebut. Namun menjelang akhir Ramadan, Rasulullah SAW biasanya lebih fokus beribadah, terutama 10 malam terakhir. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Aisyah. Nabi Muhammad SAW ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, memilih fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Rasulullah SAW sedang duduk i'tikaf semalam suntuk pada hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Para sahabat pun tidak sedikit yang mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah berdiri salat, para sahabat juga menunaikan salat. Ketika beliau mengadahkan tangannya untuk berdoa, para sahabat pun serentak mengamininya. Saat itu langit mendung tidak berbintang, angin pun meniup tubuh-tubuh yang memenuhi masjid. Dalam riwayat tersebut, malam itu adalah malam ke-27 dari bulan Ramadan. Di saat Rasulullah SAW dan para sahabat sujud, tiba-tiba hujan turun cukup deras. Masjid yang tidak beratap itu menjadi tergenang oleh air hujan. Salah seorang sahabat yang ingin membatalkan salatnya, ia bermaksud ingin berteduh dan lari dari saf. Namun niat itu digagalkan karena dia melihat Rasulullah SAW dan sahabat lainnya tetap sujud dengan khusyuk tidak bergerak sedikit pun. Air hujan pun semakin mengenai masjid dan membasahi seluruh tubuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berada dalam masjid tersebut. Akan tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat tetap sujud dan tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Beliau basah kuyup dalam sujud, namun sama sekali tidak bergerak, seolah-olah beliau sedang asyik masuk ke dalam suatu alam yang melupakan segala-galanya. Beliau sedang masuk ke dalam suatu alam keindahan. Beliau sedang diliputi oleh cahaya ilahi. Beliau takut keindahan yang beliau saksikan ini akan hilang jika beliau bergerak dari sujudnya. Beliau takut cahaya itu akan hilang jika beliau mengangkat kepalanya. Beliau terpaku lama sekali dalam sujudnya. Beberapa sahabat ada yang tidak kuat menggigil kedinginan ketika Rasulullah SAW mengangkat kepala dan mengakhiri salatnya. Hujan pun berhenti seketika. Seketika itu Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, bangun dari tempat duduknya dan berlari ingin mengambil pakaian kering untuk Rasulullah SAW. Namun beliau pun mencegahnya dan berkata, "Wahai Anas bin Malik, janganlah engkau mengambil sesuatu pun untukku. Biarkan kita sama-sama basah. Nanti juga pakaian kita akan kering dengan sendirinya." Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini menunjukkan betapa banyak hikmah dan rahasia di balik malam 1000 bulan. Semoga malam yang tersisa di bulan Ramadan ini mampu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja Allah memberi kesempatan kepada kita di hari-hari untuk melanjutkan ibadah kepadanya
terutama di 10 terakhir dalam Ramadan ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala seraya memberikan kepada kita kesempatan untuk menggapai malam 1000 bulan, malam penuh keberkahan, malam yang diimpi-impikan oleh seluruh umat muslim sedunia, yaitu malam Lailatul Qadar. Semoga saja kita semua mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, dan juga Allah mengampuni dosa kita yang telah lalu, dan juga dosa kita yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.